Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Ipaldi. Kali ini saya akan membahas permainan catur, yaitu Magnus Carlsen melawan Ding Liren. Ya, permainan ini ialah salah satu permainan final pada Tata Steel, ya, turnamen internasional kalangan atas. Lalu kita akan memulai analisisnya. Pertama-tama permainan dimulai dengan E4. Permainan dimulai dengan E4 E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembuka Ruy Lopez A6, Murphy defense, lalu gajah A4, kuda F6, rokade pendek. Dan di sini hitam lebih memilih untuk memainkan permainan terbuka, open game atau kuda kali E4. Setelah D4, main lion. Di sini hitam memainkan B5 seperti biasa. Lalu kabur, gajahnya kabur menuju B3, D5. Dan setelah pion makan di E5, di sini hitam memainkan gajah E6. Ya. Di sini putih atau Magnus Carlsen lebih memilih memainkan kuda D2. Di sini putih dapat saja memainkan variasi klasik, yaitu C3 ataupun gajah E3. Tetapi di sini Magnus Carlsen memainkan gajah D2, gajah B menuju D2. Setelah kuda B menuju D2, setelah kuda C5 memukul gajah, di sini putih memainkan C3. Ya, di sini hitam bisa saja memakan gajah yang aktif menyerang petak F7. Tetapi pada posisi seperti ini, gajah benar-benar tidak mengancam petak F7. Jadi di sini hitam dapat mengabaikan hal itu, melainkan mengembangkan perwira gajahnya menuju E7. Ya, niatnya ialah rokade pendek. Setelah gajah C2 kabur dari serangan kuda, di sini hitam memainkan D4. Ya, terkadang dorongan pion seperti ini kadang suka terjadi dalam permainan Ruy Lopez. Lalu setelah kuda B3, ya, idenya ialah menyerang pion 2 kali dengan kedua kuda dan menteri. Di sini putih juga menyerang kuda hitam. Setelah D3, ya, menurunkan penyerang menjadi hanya 2 dan sekaligus menyerang gajah putih. Di sini putih memainkan kuda kali C5. Setelah pion kali C2, ya, di sini putih harus waspada terhadap ancaman promosi pion hitam. Dan sayangnya kuda di sini sedang menggantung, artinya sedang diancam. Jadi satu-satunya langkah yang baik ialah mengadu menteri dan lalu memakan gajah di E6. Setelah kuda dimakan oleh pion, di sini putih memainkan gajah E3. Idenya ialah sudah jelas bahwa di sini putih ingin memakan pion di C2, tetapi di sini putih harus mengembangkan perwira gajahnya terlebih dahulu. Ya. Dan setelah itu di sini hitam memainkan benteng D5. Sudah jelas bahwa di sini benteng ingin memakan pion yang berada di E5. Di sini putih bisa saja melindungi pion di E5, tetapi di sini Magnus Carlsen atau putih lebih memilih untuk menyerang pion yang berada di C2. Ya. Di sini hitam langsung memakan pion di E5 dengan kuda tentunya. Setelah kuda kali E5, benteng kali E5, di sini putih memainkan gajah D4. Ya, sudah jelas bahwa
mengancam benteng ini ternyata mengancam pion di belakangnya juga. Jadi di sini ya hitam menyerang dua pion sekaligus. Di sini hitam bisa saja melindungi pion di E2, pion di C2. Tetapi setelah putih memainkan raja F1 menyerang benteng D1 dan gajah E3, di sini benteng tidak dapat kemana-mana, harus mundur dan membiarkan pionnya terambil. Jadi hitam berpikir itu sia-sia, dan hitam di sini lebih berpikir untuk melindungi pion di G7 dengan benteng G5. Lalu setelah benteng kali C2, raja kali F7, di sini hitam memainkan, di sini putih memainkan gajah E3. Ya, idenya ialah menyerang benteng tentu saja. Setelah benteng E5, ya memberikan posisi yang sangat baik bagi bentengnya. Di sini putih memainkan C4. Idenya ialah mencoba untuk mendobrak susunan pion hitam. Setelah hitam menggerakkan pionnya menuju B4, di sini putih memainkan benteng D1. Ya, idenya ialah menguasai file D dan sewaktu-waktu menyerang menuju D7. Tentu saja hitam mengetahui hal ini dan menggerakkan bentengnya juga menuju D8. Jadi putih mau tidak mau harus mengadu benteng. Dan setelah raja F1, ya idenya ialah untuk mengembangkan rajanya untuk lebih aktif dalam permainan akhir. Di sini hitam memainkan gajah G5. Sudah jelas bahwa di sini putih atau Magnus Carlsen dapat memakan pion di G5 seperti ini. Tetapi sayangnya Magnus Carlsen tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa ini kan final, jadi saya ingin melakukan hal yang terbaik untuk menang. Jadi Magnus Carlsen memilih untuk mempertahankan gajah gelapnya dengan gajah D4 menyerang benteng. Lalu setelah benteng A5 menyerang pion di A1, di sini putih memainkan B3. Ya, jadi melindungi pionnya secara tidak langsung. Setelah gajah F6, idenya ialah untuk mengancam gajah putih. Tetapi di sini Magnus Carlsen tetap tidak ingin gajah gelapnya ditukar. Seperti ini, Magnus Carlsen tetap tidak mau, melainkan di sini Magnus Carlsen memainkan F4. Setelah gajah E7, di sini putih memainkan G4. Idenya ialah untuk memajukan pionnya. Dan setelah 5, di sini putih memainkan H3, menyokong pion di G4. Di sini hitam memainkan G6, mencoba untuk melindungi pion di H5 juga. Dan di sini putih memainkan raja E2. Dan setelah memakan, di sini hitam memainkan E5. Ya, di sini putih bisa saja memakan pion, tetapi di sini putih lebih ingin
lebih ingin untuk mengembangkan rajanya terlebih dahulu. Setelah memakan, di sini hitam memainkan gajah D6. Ya, idenya masih sama. Di sini hitam mencoba untuk menukar gajahnya agar permainan menjadi seri. Dan Magnus Carlsen tidak menginginkan hal itu, dikarenakan dia sangat ingin sekali untuk menang pada permainan ini. Jadi di sini tetapi di sini putih memainkan C5. Mungkin Magnus Carlsen sudah menyerah, permainannya menjadi unggul. Tetapi di sini Magnus Carlsen mencoba untuk menyerang pion yang berada di C7. Seperti ini. Setelah benteng B5 berniat kabur dari ancaman gajah. Di sini putih memainkan raja E4. Kita dapat melihat dalam permainan akhir, raja ialah suatu perwira yang sangat hebat. Walaupun hanya dapat menyerang 8 petak, tetapi sudah jelas raja ini lebih baik daripada pion yang hanya menyerang 2 petak. Jadi pada permainan akhir sangat disarankan untuk dapat mengembangkan rajanya dengan sangat baik. Lalu setelah raja E6, di sini putih memainkan gajah F4. Memposisikan gajahnya, dan benteng pun kembali menuju A5, menyerang pion yang berada di A2. Di sini putih memainkan gajah D2, mencoba untuk menyerang pion yang berada di B4. Setelah gajah E7, di sini putih memainkan benteng C6, skak. Di sini bisa saja hitam memainkan raja F7, tetapi sebenarnya hitam tidak perlu melakukan hal itu, dikarenakan dengan raja D7 benteng memakan, ternyata pion di A2 di sini menggantung. Pada sebelumnya, di sini benteng menyupport atau melindungi pion di A2. Tetapi karena benteng sudah bergerak, otomatis pion di A2 pun tidak memiliki pelindung. Jadi setelah memakan pion di G6, hitam dapat secara mudahnya memakan pion di A2. Benteng sedang mengancam gajah putih. Di sini gajah putih harus bergerak menuju F4. Dan setelah benteng A3, di sini putih memilih untuk memainkan G5. Di sini putih berpikir bahwa memainkan melindungi pion di B3 ternyata tidak begitu efektif. Di sini putih lebih memilih untuk memajukan pion di G4-nya, dikarenakan pionnya sudah lumayan maju. Apalagi pion ini adalah pion yang bebas, tidak dapat diserang oleh pion manapun. Jadi putih berpikir seperti itu. Setelah G5, di sini hitam memainkan benteng kali B3. Dan setelah benteng B6, mengapa putih tidak memakan pion di A6 saja? Cukup aneh bukan? Ternyata di sini putih berniat untuk mengunci benteng di file B. Dengan benteng B4, benteng B6, di sini benteng harus melindungi pion di B4. Hitam benar-benar menyadari hal tersebut,
Jadi di sini hitam lebih memilih untuk menukarkan gajahnya dengan satu pion yang bebas ini, atau benteng kali gajah kali G5. Dan di sini walaupun putih di sini diuntungkan dalam pion, di sini dua pion dibanting dengan satu bedak minor, sudah jelas bahwa bedak minor memiliki keuntungan. Apalagi bedak minor tersebut ialah gajah. Tetapi dalam permainan akhir, pion ini bisa saja berubah menjadi menteri dan berbalik keadaan yang asalnya kalah menjadi menang. Itulah permainan akhir, sungguh ribet. Lalu setelah benteng A6 mencoba untuk menyerang pion di A5, di sini hitam menggerakkan pionnya menuju A4 dan akhirnya pion pun dimakan oleh benteng. Mungkin di sini hitam berpikir bahwa hanya kehilangan satu pion tidak berarti apa-apa. Seperti ini. Setelah Raja C6 mencoba untuk mengejar pion, di sini putih menggerakkan bentengnya menuju A5. Membuat blokade terhadap Raja Hitam. Lalu setelah benteng A3 mencoba untuk mengganggu blokade tersebut, di sini putih memainkan gajah F5, benteng F5. Dan di sini hitam dapat memajukan pionnya menuju B3 karena tidak dapat diganggu. Lalu setelah gajah F6 mencoba untuk mengamankan petak B2. Di sini hitam memainkan benteng A2, mengamankan petak tersebut. Setelah gajah D4, di sini hitam memainkan B2. Cukup berbahaya, satu langkah lagi menuju promosi. Dan putih benar-benar menyadari hal tersebut dengan memainkan benteng C5 skak. Setelah rajanya bergerak menuju B6, perlu diketahui bahwa raja mau bergerak kemanapun, misalnya menuju D6, di sini putih hanya perlu untuk mengancam pion dengan benteng B5. Walaupun promosi, di sini putih dengan mudahnya memakan menteri. Jadi mau bergerak kemanapun, raja di sini hasilnya akan sama. Setelah raja B6, benteng C3 di cover attack, lalu raja B5 dan benteng B3 skak. Setelah raja C4, di sini putih memainkan benteng B8 dan hitam pun ternyata sudah menyerah. Kita dapat melihat bahwa di sini raja hitam tidak dapat bergerak dan benteng pun sudah jelas tidak dapat bergerak karena pionnya sedang diancam oleh raja putih. Atau bahasa kerennya, posisi ini biasa disebut sebagai zugzwang. Dan di sini hitam tidak memiliki langkah yang baik. Jadi di sini hitam hanya perlu untuk mempasrahkan pionnya seperti ini. Dan perlu diingat bahwa yang memainkan putih ialah Magnus Carlsen dan yang memainkan hitam ialah Ting Liren. Magnus Carlsen yang awalnya berniat untuk memenangkan permainan, sekarang mengetahui bahwa dia tidak dapat memenangkan permainan. Dia tidak dapat memenangkan permainan. Jadi permainan menjadi seri. Magnus Carlsen menyadari hal tersebut. Jadi dia bermain dan berharap hitam melakukan suatu blunder dan menghasilkannya
sebuah kemenangan. Jadi di sini putih dan hitam terus bermain seperti ini. Ide utama putih kali ini ialah menukarkan gajahnya dengan benteng hitam. Tentu saja hal itu sangat sulit sekali bagi hitam, bagi putih. Dan ya, ada beberapa posisi blunder yang pastinya harus diperhatikan dalam permainan akhir seperti ini. Ya di sini hitam dan putih bergerak satu sama lain. Kita dapat melihat posisi seperti ini. Ini adalah satu posisi yang sangat kritis, di mana di mana putih tidak dapat memakan gajah dengan benteng. Apabila putih memakan benteng dengan gajah, maka permainan akan menjadi seri atau stalemate. Karena raja hitam tidak dapat bergerak, tetapi raja hitam tidak dalam keadaan skakmat. Jadi raja harus bergerak. Dan ya seperti ini. Dan pada saat-saat terakhir di sini hitam melakukan serangannya seperti tadi. Benteng F2 skak. Dan di sini putih pun menyerah untuk memenangkan permainan. Dan akhirnya Magnus Carlsen memakan benteng di F2 dengan gajahnya, yang berarti permainan menjadi seri. Dan sekian analisis permainan catur Magnus Carlsen melawan Ding Liren Tata Steel 2016. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.